Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang statistika. Apa sih itu statistika dan apa aja yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini? Yuk, kita perhatikan bersama-sama agar wawasan kita semakin luas dan semakin bertambah. Mari kita perhatikan baik-baik. Nah, mungkin selama ini kita susah membedakan antara statistik dan statistika. Yang pertama, untuk statistik itu ialah nilai-nilai yang diperoleh dalam suatu data. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data, pengumpulan data, menganalisis data, dan juga penarikan kesimpulan dari suatu data. Nah, dalam statistika ini sendiri ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, yakni penyajian data dan menganalisis data. Nah, ini sendiri terbagi menjadi dua, yakni dalam bentuk tabel dan juga diagram. Diagram itu terdiri dari tiga, ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian, ukuran pemusatan data yang dipelajari adalah mean, median, dan juga modus. Nah, kemudian selanjutnya adalah ukuran penyebaran. Itu yang dipelajari ialah jangkauan, kuartil, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan fokus membahas satu pembahasan, yakni tentang penyajian data dan menganalisis data. Nah, sebelum kita menyajikan data, otomatis kita harus menentukan terlebih dahulu penelitian apa yang akan kita teliti. Jadi, di sini dikenal ada dua istilah, ada populasi dan juga sampel. Nah, populasi itu ialah himpunan semua objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel ialah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti oleh seorang peneliti. Nah, sampel ini sendiri harus representatif dan juga bersifat homogen atau sejenis. Nah, kita ambil sebuah contoh penelitian, yaitu pengaruh multimedia dalam pembelajaran matematika di SMK wilayah Kabupaten Bekasi. Populasinya ialah semua SMK di Kabupaten Bekasi yang menggunakan multimedia dalam pembelajaran matematika. Sedangkan sampelnya ialah beberapa SMK negeri dan swasta yang menggunakan multimedia dalam pembelajaran matematika. Nah, contoh pertama kita akan masuk dalam penyajian data. Nah, contoh pertama yakni terdapat 20 siswa yang ditanyai ukuran baju seragam. Data tersebut diuraikan sebagai berikut. 4 orang memakai ukuran S, 2 orang memakai ukuran M, 4 orang memakai ukuran L, dan 6 orang memakai ukuran XL. Nah, yang pertama kita sajikan terlebih dahulu dalam bentuk tabel. Dalam penyajian tabel, otomatis harus ada baris dan juga kolom. Nah, yang pertama kita namakan terlebih dahulu untuk judul kolom. Itu ada ukuran baju dan juga kolom kedua ada frekuensi atau banyaknya siswa. Ukuran baju di baris pertama misal kita tulis ukuran S. Berdasarkan data yang tadi, ukuran S itu ada 4 siswa. Kemudian ukuran M ada 5 siswa. Ukuran L ada 4 siswa dan ukuran XL ada 6 siswa. Selanjutnya, untuk yang kedua. Nah, baiklah, dalam bentuk diagram itu ada diagram lingkaran, diagram batang, dan juga diagram garis. Nah, untuk dalam diagram lingkaran itu biasanya disajikan dalam bentuk persen dengan yang kedua dalam bentuk derajat. Nah, misalnya Ibu kasih contoh dalam bentuk persen. Mungkin untuk penyajian datanya bisa dilihat di gambar di samping. Nah, untuk yang kedua diagram batang. Diagram batang ini disajikan dalam bentuk grafik. Yakni ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X menyatakan ukuran baju, sedangkan sumbu Y-nya itu menyatakan banyak siswa. Tinggal kita sesuaikan sesuai dengan data yang tadi. Misalnya di ukuran S itu ada 4 siswa. Berarti tarik garisnya setinggi 4. Kemudian untuk yang M itu tarik garisnya setinggi 5.
Selanjutnya, untuk yang ukuran L, tarik batangnya setinggi 8. Kemudian untuk XL, tarik garisnya setinggi 3 siswa. Sesuai dengan data sebelumnya. Kemudian kalau data dalam bentuk garis, yang ketiga dalam bentuk garis, kita tentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Misalnya, titik S tadi, ukuran S itu sebanyak 4 siswa, berarti kita titikin di banyak siswanya di 4. Kemudian yang M sesuai dengan data yang tadi itu ada 5 siswa. Kemudian yang L ada 8 siswa, berarti kita titikin di angka 8. Kemudian yang XL di angka 3. Kemudian setelah terbentuk titik-titik koordinatnya, baru kita sambungkan dengan garis. Nah, selanjutnya kita masuk ke menganalisis data. Nah, dalam menganalisis data itu biasanya soal yang disajikan dalam bentuk diagram tadi. Nah, misal contoh pertama, berikut adalah hasil tangkapan ikan laut di suatu daerah pesisir. Diagramnya bisa dilihat di samping. Nah, dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004, yaitu sebanyak 2000 ton. Sedangkan hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007, yaitu sebanyak 5.000 ton. Nah, kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006 sampai 2007. Ini bisa dihitung dari selisih antara 2007 dikurang 2006. Diperoleh hasilnya adalah 2.500 ton. Sedangkan penurunan paling signifikan atau ekstrim terjadi pada tahun 2005 sampai 2006, yaitu sebesar 1.500 ton. Ini juga diketahui dari hasil penangkapan ikan 2005 dikurangi dengan hasil penangkapan ikan di tahun 2006. Contoh kedua, kita masuk ke diagram garis. Nah, diagram ini menyatakan tentang pengunjung perpustakaan pada minggu pertama di bulan Maret. Nah, datanya bisa dilihat di gambar di samping. Nah, analisis yang dapat dilakukan berdasarkan gambar tersebut ialah tabel pengunjung perpustakaan pada minggu pertama bulan Maret sama dengan 20 tambah 23 tambah 15 ditambah 25 tambah 28. Tinggal dijumlahkan semuanya. Di hari tersebut hasilnya diperoleh sebanyak 91 orang. Nah, pengunjung paling banyak pada hari Jumat, yaitu sebanyak 28 orang. Baiklah, yang ketiga kita beralih ke diagram lingkaran. Untuk contoh ketiga. Nah, untuk data dalam diagram lingkaran bisa kalian perhatikan di gambar berikut. Nah, data berikut menunjukkan kesukaan siswa terhadap mata pelajaran bahasa, matematika, IPA, dan IPS. Misalnya di sini, saya ingin menyajikan diagram lingkaran itu dalam bentuk satuan derajat. Nah, sebelum menyelesaikannya, kalian harus ingat bahwa dalam satu lingkaran atau satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Nah, yang pertama kalian lakukan karena di soal tersebut yang belum diketahui derajatnya itu adalah matematika. Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan ialah mencari derajat matematika terlebih dahulu. Caranya ialah derajat matematika sama dengan derajat full satu lingkaran dikurangi dengan derajat di masing-masing pelajaran yang telah diketahui. Ya nih, derajat matematika sama dengan 360 derajat dikurang 90 derajat kurang 27 derajat kurang 135 derajat. Sehingga diperoleh hasilnya untuk derajat matematika ialah 108 derajat. Nah, total seluruh siswa adalah 40 anak. Tadi telah diketahui bahwa dalam soal tersebut total seluruh siswa adalah 40 anak. Nah, sehingga untuk mencari banyaknya siswa yang menyukai matematika ialah rumus umumnya merupakan jumlah yang ditanya sama dengan derajat yang ditanya dibagi dengan derajat yang diketahui dikali jumlah siswa yang diketahui. Nah,
Berarti karena kita ingin mencari banyak yang suka matematika, otomatis kita fokusnya di yang ditanya itu adalah banyak siswa matematika. Sehingga penyelesaiannya ialah banyak siswa yang suka matematika sama dengan 108 derajat dibagi 360 derajat dikali 40 anak. Sama dengan, nah ini kita bagi terlebih dahulu untuk mempergampang kita dalam menyelesaikan soalnya. Sehingga 360 derajat dibagi dengan 40 anak. Hasilnya adalah 9, sehingga diperoleh 108 derajat dibagi 9 anak. Hasilnya adalah 12 anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak siswa yang suka matematika itu sebanyak 12 anak. Semoga dari penjelasan singkat ini, kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.